Ya, jadi opini publik ini kan teknik untuk bagaimana menggiring sesuatu sehingga menjadi atensi bagi publik. Dan namanya opini publik itu bisa melalui formil, bisa melalui non formil. Melalui formil misalnya melalui lembaga-lembaga resmi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan yang menyuarakan sesuatu hal, termasuk kalian juga ini adalah pelaku-pelaku bagi opini publik, di mana selaku mahasiswa tentu mampu menyampaikan keresahan-keresahan di tengah masyarakat, sehingga isu tersebut bisa diangkat melalui banyak hal ya, melalui aksi, melalui media massa, melalui media sosial, melalui obrolan-obrolan di kedai misalnya. Nah itu termasuk dengan formil. Yang non formilnya ya opini yang dibangun dari kedai-kedai kopi juga gitu. Kedai-kedai kopi sesuatu hal yang wacana-wacana publik yang menarik sehingga mendapat atensi dari pemerintah ketika melihat masyarakat sudah mulai membicarakan atau mengatakan hal-hal tertentu. Dan dari opini ini harus dikemas dengan baik agar pemerintah bisa mendengarkan, agar pemerintah bisa merespon isu tersebut yang sudah viral tadi melalui pembicaraan tadi. Nah, tentu diharapkan pemerintah ada melakukan kebijakan, melakukan perbaikan, melakukan eksekusi terhadap hal-hal yang dibicarakan di publik tersebut. Baiklah Pak, pertanyaan kedua itu dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Bapak kebijakan pemerintah yang meredam konflik yang timbul akibat peraturan pemerintah yang tidak pro dengan rakyatnya? Mungkin mengenai vaksinasi dan kayak Omikron sekarang kan Pak udah datang gitu, dan masih banyak lagi gitu yang masyarakat yang belum vaksin gitu Pak. Ya, kalau yang belum vaksin sebenarnya sudah sedikit ya. Iya. Data terakhir itu di Riau ini sudah 83% yang vaksin. Artinya tinggal 17%. 17% ini mungkin karena faktor geografis atau karena memang faktor ketidakinginan beliau untuk melakukan vaksin atau ketidakmampuan untuk vaksin, misalnya karena lansia, karena sakit, karena banyak hal. 83 itu sudah memenuhi syarat untuk terpenuhinya herd immunity. Nah, kalau dalam hal-hal lain misalnya pemerintah tentu harus pandai mengambil simpul-simpul publik tersebut untuk meredam. Bisa jadi karena memang sengaja dibungkam ya, dalam arti kata pemerintah tidak ingin kebijakan yang dia ambil ini mendapat respon yang antitesis dari publik atau yang terbalik dari publik. Nah, pemerintah biasanya melakukan pendekatan-pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat, melalui ketua-ketua partai, melalui ketua-ketua ormas OKP untuk melakukan sosialisasi. Ya, misalkan pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi, nah ini kan tentu pasti akan mendapatkan perlawanan dari publik, pasti akan mendapatkan kecaman dari publik. Nah, caranya mungkin ya bisa melalui pendekatan, melalui sosialisasi bahwa kebutuhan minyak dunia mungkin atau alasan apa sehingga kebijakan itu perlu diambil. Kalau seandainya itu tidak ada melakukan pendekatan, ya bisa berbahaya, bisa ada aksi, bisa ada demonstrasi, bisa ada perlawanan dari publik baik di media dan segala macamnya, ya. Maka ada pendekatan. Misalkan juga kayak harga minyak goreng kemarin yang mahal dan langka. Nah, pemerintah bisa melakukan kebijakan melalui turun langsung ke akar persoalan, turun melalui produsen minyak gorengnya, melalui penghasil minyak gorengnya, kemudian survei ke pasar, survei ke tempat-tempat distributor utamanya, apakah ada kendala dalam penyaluran, apakah ada kendala dalam ongkos produksi dan segala macamnya. Nah, ketika hal itu pemerintah sudah turun, akhirnya minyak goreng sudah turun lagi, sudah kembali ke harga biasa. Nah, ini tentu secara gambaran umumnya tentu ada sesuatu Pak. Kita nggak tahu apa di balik itu, kan kita nggak tahu. Tapi itu tadi betul karena viral, karena publik yang mengangkat, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan
meredam dari opini-opini publik tersebut. Gitu. Selanjutnya Pak, dari pertanyaan dari saya, pesan atau motivasi seperti apa diberikan kepada generasi muda khususnya seperti kami, bagaimana cara beropini yang baik di masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Yang harus kalian camkan adalah kalian itu jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Masih, kalau yang hal ini masih sedikit ya, masih sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan yang baik gitu ya. Masih terbatas. Masih terbatas. Karena pola pikir pendidikan juga akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola opininya. Nah, kalian selaku mahasiswa tergolong dari golongan orang yang sedikit itu harus mampu menyuarakan menjadi jembatan apa yang menjadi keresahan. Kalau dulu apapun persoalan mahasiswa itu tampil. Nah, sekarang mungkin karena era udah berubah, saya harapkan kalian juga kembali tampil. Kalaupun tidak melalui tampil ya, apalagi sekarang di era digital, kalian harus mampu menggunakan komunikasi publik di dalam hal sosial media. Kalian bisa menyuarakan di sosial media kalian. Jangan hanya joget-joget TikTok saja. Jangan hanya follow akun-akun fake saja, ya. Atau jangan hanya selfie-selfie nggak jelas. Tapi sesekali juga perlu untuk membaca realitas sosial. Oh, masyarakat di sini. Kalian harus punya sense of responsibility itu, rasa tanggung jawab bahwa saya harus turun, bahwa saya harus berbuat. Kalau seandainya rasa itu sudah mati di kalangan mahasiswa, masyarakat itu bingung mau mengadu ke siapa. Jadi kan ada jenjang dalam sosial kita itu antara masyarakat dengan pemimpin atau dengan pemerintah. Masyarakat kita di desa, misalnya di kampung-kampung, saya kira percaya banyak yang belum paham bagaimana sih cara mengajukan keberatan, mengajukan ketidaksukaan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, makanya ada penyambungnya ini tadi antara masyarakat dengan pemerintah tadi. Jembatannya itulah kalian. Kalian menyebut aspirasi dari sini, lalu kalian menyampaikan ke sini. Masyarakat di Indragiri Hilir merasakan betul dampak dari tidak terefektivitasnya penjualan dari kopra, dari kelapa misalnya. Nah, itu harus disampaikan. Masyarakat Kuansing misalnya sangat menderita dengan harga getah yang masih rendah misalnya. Nah, kami harapkan pemerintah mempedulikan ini, mempercepat langkah produksinya sehingga ongkosnya bisa karena kan orang ini kan menjual-jualnya kan perlu berjenjang, orang nggak tahu kan. Atau persoalan-persoalan lain lah, vaksinasi kah, persoalan pendidikan. Nah, itu harus ada yang menjembatani. Nah, kalian bisa menyuarakannya apakah melalui sosial media, kalian juga bisa menulis di koran, kalian juga bisa turun ke jalan. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dalam rangka untuk menjawab dari keresahan-keresahan masyarakat tadi. Tapi harus ada keinginan dari kalian dulu. Gitu kira-kira. Yang keempat, saya mau bertanya bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan pemerintah tentang RUU KUHP yang dulunya terjadi perpecahan antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat sulit percaya dengan kebijakan pemerintah saat ini. Ya betul, RUU KUHP itu sudah cukup lama tidak direvisi gitu ya. Jadi ada banyak hal kayak hukum pidana yang hari ini perlu melakukan perbaikan, perlu melakukan revisi, juga dijemput aspirasi dari masyarakat, dan ada banyak hal lain misalnya kayak sekarang yang lagi heboh itu undang-undang TPKS. Pernah dengar undang-undang TPKS? Nah, kalian mahasiswa nggak paham tentang, apalagi perempuan. TPKS itu tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini kan lagi heboh ini. Lagi banyak juga viral kejadian, misalnya dosen dengan mahasiswi misalnya, atau atasan dengan bawahan. Ada hal-hal yang inferior dengan superior. Saya masih butuh dosen ini, saya masih butuh tanda tangan ini. Itu ada undang-undangnya, tindak pidananya. Nah, itu yang harus kalian pahami, banyak membaca.
Dan itu bisa kalian sampaikan ke masyarakat. Ini loh ada tindakan kekerasan seksual, ada juga sekarang persoalan di KDRT, kekerasan rumah tangga. Itu kalian harus paham. Jangan hanya beralaskan karena udah punya anak misalnya, udah kasihan, udah rumah tangga, udah sekian tahun misalnya gitu ya. Sementara kalian mengalami KDRT tapi kalian nggak tahu mau mengadu ke siapa misalnya, ya. Ada Komnas HAM misalnya, ada apa namanya organisasi-organisasi keperempuan misalnya untuk melakukan advokasi. Nah itu kalian harus paham, kan banyak misalnya di mudah-mudahan nggak kita alami, tapi ada orang, ada tetangga sekitar kita yang mengalami kejadian itu, kalian harus melakukan advokasi. Kan perempuan kadang merasa udah punya 3 anak, supaya nanti kami juga nggak kerja, gimana kalau bisa gitu. Tapi ketika dalam hubungan itu nggak sehat, laki-lakinya kerasa, tapi dia nggak tahu. Itu yang harus kalian sadarkan. Nah, kalian juga harus paham tentang hal-hal di KUHP itu. Oke, ada lagi? Lanjut. Pertanyaan dari saya, Pak, bagaimana pihak pemerintah mampu mengatasi opini buruk kebijakan pemerintah mengenai PPKN yang sebenarnya baik untuk kepentingan masyarakat rakyat, tetapi rakyat tidak peduli mengenai PPKN karena kesulitan ekonomi sehingga terjadinya pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah. PPKN yang mana? PPKM. Oleh level ini. Iya, yang COVID itu. Oh, COVID. Saya kira PPKN. PPKM. Apa tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana pihak pemerintah mampu mengatasi opini buruk kebijakan pemerintah mengenai PPKN yang sebenarnya baik untuk kepentingan rakyat, tetapi rakyat tidak peduli mengenai PPKN karena kesulitan ekonomi sehingga terjadinya pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah. Ya, kita doakan mudah-mudahan tidak ada lagi PPKN. Jadi COVID ini baru pertama kali ada di dunia. Ya. Dan saya masih memaklumi ada negara yang masih gagap dalam menghadapi pandemi ini. Bukan apa-apa, karena memang belum tahu, belum pernah mengalami. Misalnya kalian ada kejadian yang baru pertama kali kalian lakukan atau kalian alami, itu pasti kalian juga akan merasa, wah, mau melakukan apa gitu. Besok kalian mau kuliah misalnya, kalian selama ini SMP, SMA, SMA harus kayak mana ya? Kayak mana cara ngurusi kuliah, kayak mana cara ngurus pendaftarannya, kayak mana cara SKS-nya ya, kayak mana cara, itu wajar pertama kali. Tapi setakat ini Indonesia termasuk baik lah, bahwa kebijakan pemerintah itu muaranya kan memang untuk kesehatan bangsa. Ada permainan di situ ya, kita sama-sama tahu juga lah, kita sama-sama inilah. Tapi setidaknya masyarakat ini perlu memang dikasih pemahaman yang pas tentang sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menyelamatkan ekonomi kah atau menyelamatkan kesehatan? Nah, sementara pemerintah ini kan masih bingung ya. Kalau mau menyelamatkan ekonomi, kesehatan masyarakat nanti yang jadi ancamannya, banyak jatuh korban, banyak jatuh positif COVID dan segala macam. Tapi kalau mau menyelamatkan kesehatan dengan cara PPKM diperketat, transportasi tidak bisa segala macam, nah, itu ekonomi masyarakat yang menjadi taruhan, masyarakat tidak makan segala macam. Ini memang, nah di satu sisi memang pemerintah juga itu tadi masih galau kebijakan apa nih, karena baru pertama kali melakukan, coba ini, oh nggak berhasil, coba ini, oh nggak berhasil, coba ini. Sebenarnya mungkin ada roadmap, ada peta yang jelas lah dari pusat sampai ke tingkat kecamatan atau kelurahan, sebenarnya formulasinya seperti apa. Ya. Kami memahami atau saya memahami bahwa pemerintah tentu gagap karena baru pertama kali melakukan, baru pertama kali mengalami, tentu masih gagap. Nah, tapi setidaknya ada roadmap yang jelas melalui para ahli di Jakarta, melalui para ahli di dunia misalnya, oh inilah cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, sehingga semuanya sama, jangan sampai ada yang satu PPKM, satu enggak, hari raya ini PPKM, hari raya ini enggak, ini segala macam. Nah, itu sebenarnya yang menjadi persoalan masyarakat, dan sebenarnya bukan pihak humasnya ya, humas masyarakat, humas pemerintah itu juga harus pas dalam menyampaikan, orang yang berkompeten, yang memberikan penenangan, yang memberikan penyejuk. Ini juga salah satu
PR yang harus kalian pelajari kan semua nih kan. Iya. Nah, harus bagaimana nih stigma masyarakat, bagaimana nih psikis masyarakat itu orang humas harus paham. Ya, sehingga dalam berbicara itu bisa menyampaikan dengan kondisi yang realnya. Lanjut, Lydia, silakan. Selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi opini masyarakat atas kenaikan harga minyak yang melambung tinggi dan tindakan apa yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap sejahtera, apalagi rakyat Indonesia banyak yang kurang mampu? Iya, sekali lagi tadi juga sudah saya sampaikan, BBM ini bukan tergantung kita aja. BBM ini tergantung dari harga minyak dunia. Nah, sementara BBM subsidi itu kan sudah apa ya, sudah di beberapa negara maju itu sudah tidak ada lagi. Cuman pemerintah kan perlu harus menegaskan kemampuan masyarakat, perlu harus mengontrol bagaimana transportasi publik, perlu harus mengetahui peredarannya, distribusinya sehingga tidak rusak, tidak segala macam ya. Ya ada sosialisasi juga memperhatikan kondisi masyarakat, saya rasa bisa lah dilaksanakan. Oke, cukup. Baik Pak, terima kasih dan terima kasih banyak Pak atas jawabannya dan terima kasih juga Bapak sudah memberikan waktu untuk kami. Oke, terima kasih kembali. Ya. Saya izin. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, saya jemput anak dulu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.